Justin Hubner angkat bicara ketika sempat dibuat goyah bela timnas Indonesia. Pemain keturunan Justin Hubner angkat bicara ketika sempat dibuat goyah dalam memutuskan pilihan membela timnas Indonesia. Faktor usia diakui Justin Hubner menjadikannya diterpa perasaan bimbang. Sejatinya, naturalisasi dari Justin Hubner diurus bersamaan dengan Rafael Struijk dan Ivar Jenner. Akan tetapi Justin Hubner justru sempat mengurungkan niatnya dalam melanjutkan proses naturalisasi. Padahal kala itu naturalisasi dari pemain berusia 20 tahun tersebut sudah memasuki tahap akhir. Bahkan saat proses naturalisasi tengah diurus, Hubner justru memenuhi panggilan timnas U20 Belanda. Kini Hubner sudah resmi menjadi warga negara Indonesia. Dia diambil sumpah kewarganegaraan di Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta Cawang. Awalnya Justin Hubner, Rafael Struijk, dan Ivar Jenner dinaturalisasi untuk memperkuat timnas U20 Indonesia pada Piala Dunia U20. Akan tetapi rencana tersebut urung terlaksana usai FIFA mencabut status tuan rumah Indonesia. FIFA pun menunjuk Argentina untuk menggantikan Indonesia. Dia menambahkan ada beberapa alasan dirinya memilih timnas Indonesia dibandingkan Belanda. Pertama, karena faktor supporter. Kedua, Hubner melihat timnas Indonesia mempunyai prospek yang cerah. Bedah formasi mengerikan timnas Indonesia usai bergabungnya Jay Itzes dan Nathan Chuaon. Bedah formasi timnas Indonesia setelah dua pemain keturunan resmi dinaturalisasi, Jay Itzes dan Nathan Chuaon bikin skuad Garuda makin mengerikan. Komisi X DPR RI menyetujui permohonan naturalisasi dua pemain keturunan yang akan membela timnas Indonesia. Mereka adalah Jay Itzes dan Nathan Chuaon. Dalam sidang tersebut turut hadir Menpora Dito Aryo Tejo, Sekjen PSSI Yunus Nusi, serta Komite Eksekutif PSSI Ahmad Riyad dan Sumarji. Jay Itzes diketahui adalah pemain Venezia Football Club yang bermain di divisi kedua Liga Italia. Sementara Nathan Chuaon memperkuat tim Swansea City di divisi kedua Liga Inggris. Naturalisasi Jay Itzes dan Nathan Chuaon diproyeksikan untuk menambah kekuatan timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Jika mempertimbangkan skuad yang sudah diracik Shin Tae-yong sejak kualifikasi Piala Dunia, maka kehadiran Jay Itzes dan Nathan Chuaon membuat Garuda makin beringas. Formasi mengerikan timnas Indonesia bersama Jay Itzes dan Nathan Chuaon. Posisi penjaga gawang timnas Indonesia cukup vital. Selain Nado Argawinata yang belakangan ini underperform di timnas, Shin Tae-yong bisa mengandalkan Hernando Ari. Dua pemain keturunan Indonesia, Elkan Bagot dan Jordi Amat, sudah memiliki tempat tersendiri dalam formasi Shin Tae-yong. Mereka akan menjadi stopper. Ditambah dengan Jay Itzes yang memiliki pengalaman di Liga Italia, tentu piawai dengan taktik Catenaccio atau fokus pada pertahanan membuat timnas Indonesia nantinya semakin sulit ditembus. Posisi fullback timnas Indonesia mestinya diserahkan pada Asnawi Mangkualam dan Saina Patinama yang memang sudah mempunyai pengalaman mumpuni. Trio pemain keturunan lagi-lagi akan mewarnai lini tengah timnas, yakni Sandy Walsh, Mark Klok, dan Ivar Jenner. Sandy Walsh piawai untuk naik membantu serangan sekaligus turun ketika bertahan. Mark Klok tipikal pembagi bola yang sangat akurat, sedangkan Ivar Jenner bisa membantu lini serang. Posisi striker Nathan Chuaon Ramadan Sananta. Pemain keturunan yang dalam proses naturalisasi, Nathan Chuaon ingin menjawab kebutuhan Shin Tae-yong akan penyerang timnas Indonesia yang berpengalaman di Eropa. Sementara Ramadan Sananta sudah terbukti gacor bersama timnas Indonesia, baik di level senior maupun U23. Ia juga bersinar di Liga 1. Vietnam takjub lihat persiapan timnas Indonesia jelang Piala Asia 2023 mulai dari TC ke Turki hingga naturalisasi. Salah satu media asal Vietnam menyoroti khusus persiapan yang dilakukan oleh timnas Indonesia jelang Piala Asia 2023.
Seperti diketahui, PSSI telah mempersiapkan beragam persiapan jelang turnamen prestisius tersebut. Hingga saat ini, skuad Garuda sudah bisa dipastikan akan melakukan pemusatan latihan di Eropa. Negara yang dituju timnas Indonesia pada kesempatan kali ini adalah Turki. Nantinya Sintayong dan anak asuhnya akan berangkat ke Eropa pada 20 Desember. Mereka akan berada di negara gerbang timur dan barat tersebut selama 18 hari. Tak hanya TC, skuad Garuda juga akan memainkan setidaknya 2 laga uji coba. Satu lawan kini sudah dikonfirmasi akan berhadapan dengan timnas. Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua Badan Tim Nasional yakni Sumarji. Namun Sumarji belum mengumumkan lawan kedua timnas dalam laga uji coba nanti. Nah, persiapan skuad Garuda mematangkan diri itu mendapat sorotan dari media asal Vietnam yakni Soha. Seperti diketahui, Vietnam akan menjadi salah satu lawan timnas di ajang Piala Asia. Pasalnya, kedua tim tersebut berbarengan masuk ke dalam grup D bersama Jepang dan Irak. Tak hanya itu, keduanya juga akan saling bentrok pada laga lanjutan grup F kualifikasi Piala Dunia Zona Asia pada Maret mendatang. Dalam laporannya, Soha menyebutkan Sintayong meminta 2 hal kepada Erick Thohir untuk mempersiapkan tim yang baik. Lalu permintaan kedua adalah dengan kembali mendatangkan pemain keturunan. Untuk saat ini sudah ada 4 pemain yang dipastikan ingin membela timnas. Keempat pemain tersebut adalah Justin Hubner, Jay Itzes, Nathan Chu Aon, dan Ragnar Oratmangoen. Justin Hubner hanya tinggal menunggu keputusan presiden dan pengambilan sumpah WNI sebelum menjadi bagian timnas. Permohonan naturalisasi Jay dan Nathan juga sudah disetujui oleh Komisi X DPR RI. Kini hanya tinggal Ragnar yang proses naturalisasinya belum dimulai. Akan tetapi dalam laporannya, Soha mengatakan bahwa Shin meminta PSSI untuk kembali mengejar Emil Audero dan Kevin Dix. Seperti diketahui beberapa waktu lalu, kedua pemain itu sudah dirayu untuk bergabung. Namun keduanya memutuskan untuk menolak pinangan dari PSSI. Andai kedua pemain tersebut jadi bergabung, Soha sangat yakin timnas Indonesia akan memiliki kekuatan yang super. Hal itu akan sangat membahayakan Vietnam jelang pertarungan keduanya di Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia 2026.